Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sadatina min jami'i ahli baitih, jami'i dhurriyyatih, jami'i ashabih, khulafaihi al-arba'ah, Sayyidina Abi Bakrin wa Umara wa Uthman wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum, wal malaikati al-muqarrabin, ulama'illahi al-amilin, khususan muallif hadzal kitab Al-Hikam Al-Syekh Ibnu Atha'illah As-Sakandari qaddasallahu sirrahum wa nawwara darihahum wa yu'li darajatihim fil jannah wa a'ada alaina min barakatihim lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ikhwani, saudara-saudara sekalian, para pecinta-pecinta ilmu rahimakumullah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Mari kita bersama-sama ngaji kembali dawuh atau mutiara hikmah dari Asy-Syaikh Ibnu Atha'illah yang bisa kita jadikan rujukan, referensi di dalam kehidupan kula ben panjenengan seteja. Bismillahirrahmanirrahim. Min alamatin nujhi fin nihayat. Min alamatin nujhi, tanda-tandanya keberhasilan. Tanda-tanda keberhasilan dalam suatu pekerjaan atau perjuangan. Fin nihayati, yaitu di akhir perjuangannya, di akhir pekerjaannya. Tanda-tanda keberhasilan, ya, orang bekerja berjuang di akhir pekerjaan dan perjuangannya, yaitu tanda-tandanya adalah ar-ruju'u ilallahi fil bidayah, yaitu kembali dan bersandar serta bertawakal kepada Allah fil bidayah, di awal pekerjaan dan perjuangan. Jadi tanda-tanda keberhasilan di akhir perjuangan atau pekerjaan merupakan berhasil atau tidak ditentukan di awal. Kalau di awal pekerjaan kula ben panjenengan perjuangan kita dikembalikan kepada Allah, bersandar kepada Allah, bertawakal kepada Allah, dipastikan di akhir perjuangan dan pekerjaan pasti dia akan mengalami keberhasilan. Tetapi ketika di awal pekerjaan tidak berlandaskan Allah, tidak karena Allah, hampir dipastikan di akhir pekerjaannya maka dia dinyatakan tidak berhasil dalam akhir perjuangan dan pekerjaan. Oleh karena itulah mutiara hikmah ini sangat berharga bagi kita untuk mengoreksi perbuatan kula ben panjenengan selama ini. Apakah kita bekerja, beraktivitas setiap hari berlandaskan Allah, berlandaskan nilai Allah, esra'aki aba ka Gusti Allah, menyerahkan pekerjaan kepada Allah, ataukah justru kita tidak menyerahkan sesuatu kepada Allah? Makanya orang sekocak berhasil di akhir perjuangan, di awal perjuangan itu dia melekatkan dirinya kepada Allah, menyerahkan abaan kepada Allah. Contoh Al-Aqwa, bagaimana pekerjaannya dinyatakan berhasil di akhir pekerjaannya,
ketika di awal pekerjaan berlandaskan Allah, didasarkan kepada Allah. Matoro abe ke Gusti Allah. Minimal ajalana alako bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Ajalan keluar dari rumah berarti abe matoro ke Gusti Allah. Ketika apa sesuatu yang terjadi di pekerjaan kita, di akhir pekerjaan kita, kenika saya kocak keberhasilan walaupun tidak sesuai dengan keinginan. Nah, kemarin sudah disebutkan, kadang keinginan belum tentu merupakan keberhasilan. Tapi kalau sudah keberhasilan dilekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti itu merupakan keberuntungan. Oleh karena itulah kula pun panjenengan ketika mengawali sesuatu, nikah yang dimaksud mengawali sesuatu, maka awalilah dengan niatan bersandar kepada Allah. Abtina ala kuwa kuste nyari rezeki pun ajunan, nyera akina seteja odi abtina keajunan ya Allah. Abtina tak kuasa ya Allah, nyera akina bismillahirrahmanirrahim. Jalan berarti abaan alako berdasarkan matorok ke Gusti Allah. Tawakal nyeraki odi ke Gusti Allah. Pasti akhirnya akan berakhir dengan fokus. Kini kasih kocak keberhasilan. Walaupun dekian hasilnya tak sesuai dengan keinginan. Nah, kadang keinginan abah A belum tentu fokus bagi abah kulawan panjenengan. Lah nikah. Tapi asalkan gela di awal pekerjaan tawakkaltu ala Allah, nyerahake abaan ke Gusti Allah. Mun awal pekerjaan lah tak atuh, ada pangeran tak yenga, akhir pekerjaan lah tak bagus kini pasti. Karena dia tidak menyerahkan hidupnya kepada Allah. Orang pun menyerahkan kepada Allah, jangan khawatir wah cincina Allah kok. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang takwa kepada Allah, lebur ke Gusti Allah, pasti dia akan diberikan jalan keluar oleh Allah. Ini kan cincin Allah. Orang semua ahli ibadah jaga betul. Andi persoalan apapun, sebesar seruat apapun mun isra'aki ke Gusti Allah, beres. Karena masalah kekapinika Allah yang mampu menyelesaikan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, pasti akan mendapatkan rizki yang tak terduga. Oleh karena itu, wa yatawakkal 'ala Allah. Makanya tawakallah barang siapa orang yang tawakal kepada Allah. Maka orang tersebut sudah menyerahkan kepada Allah. Akan tong ke Allah. Mumpun akan tong ke Gusti Allah, ya beres. Beri wan Gusti Allah apapun yang kita inginkan. Pasti asa jalan dengan ridhonya Allah. Lanikah. Oleh karena itulah mutiara ini mengajarkan kula pun panjenengan di awal langkah kita fokus indallah. Tulus nikah. Nah, makanya kadang-kadang abah nikah bergerak pas tak enggak Gusti Allah, padahal semua gerak Allah. Minimal ala kuwa maca bismillah. Enggak ce abdina peti bekerja ya Allah, lindungi abdina ya Allah. Lah nyerahake ke Gusti Allah. Kini ke akhirat sekocak akhir perjuangan dan pekerjaan yang membuahkan hasil. Min alamatin nujhi fin nihayah. Tanda-tandanya keberhasilan di akhir pekerjaan atau perjuangan. Jadi ada satu kisah yang menarik. Ini mungkin bisa jadi renungan bagi kita. Ada seorang laki-laki saleh namanya Hatim Al-Asam. Ini sering disebut di dalam literatur tasawuf. Hatim Al-Asam nikah sudah punya istri dan beberapa anak. Anak namanya tak kali orang. Mungkin lebih dari 3 anaknya. Banyak anak. Berarti sudah dewasa, dibesa si Hatim, bahkan bisa dikatakan orang tua pun. Anak lebih dari 3. Paling 5 anak. Hatim Al-Asam. Suatu ketika Hatim Al-Asam makompol keluarganya, istri dan anaknya. Nah, kumpul. Ayo sini, ada yang perlu dirembuk oleh abi, oleh bapak.
Iya bi, nah, kumpul semua. Wahai istriku dan anak-anakku, saya mohon izin keikhlasan engkau semua. Ada apa? Saya Abi mau mondok, mau belajar ilmu. Mondok padahal andi anak, andi bini, jangan sebinina. Bagaimana ketika engkau mondok nanti? Bagaimana nasib kami, wahai suamiku? Kau punya anak, ada 5, bagaimana nasibku? Ini kan ada perbendaharaan makanan-makanan. Kalau habis, aku harus minta kemana? Kalau kau mondok, kalau kau berjuang, kalau kau belajar di luar rumah ini dan menjauh dari kami. Kata anaknya, yang satunya, iya bapak, iya ayah, cak saya ngabasan mangken. Bagaimana nasib kami kalau kami ditinggal dengan engkau? Satunya juga, engki beremah kuda pun tak ngakan dukion, menderita kalau ditinggal engkau. Niatan Hatim Al-Asam, niatan mencari ilmunya Allah. Terus bagaimana? Anaknya yang satu, yang paling bungsu, si paling keni nyeletuk. Wahai ibu dan saudara-saudaraku yang lain, pendapatku berbeda dengan kalian. Wahai abah, ayah, silahkan engkau tuntaskan, engkau laksanakan niatanmu untuk mencari ridha Allah melalui engkau menimba ilmu, mencari ilmu, silakan. Jangan khawatir wahai ibu dan kakak-kakakku, Allah akan mempermudah hambanya, rizkinya akan dipermudah ketika hamba itu mencari ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Diam semuanya. Anak sekeni bisa meyakinkan ibu dan kakak-kakaknya. Tawakalnya tinggi anaknya sekeni. Padahal sekeni, si kakak takok tak ngakan, takok berumah. Jangan si adein serahkan hidupnya kepada Allah, hidup kita. Jangan khawatir, Allah menjamin orang yang mencari ilmu. Silakan bapak, silakan ayah, lanjutkan niatanmu untuk mencari ilmu. Etina. Singkat cerita, walhasil singkat cerita, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, 2 bulan, 3 bulan, beres mulai sobung, cek saya ngamangkeng, mulai sobung nih sakoni, mulai sobung, bagaimana? Ampun, taduk dia berumah lah, hampir habis bapak, ya habis dia berumah semuanya. Arya gara-gara Andrea, nanya lah aki, adik ngapi, ini gara-gara kamu wahai adikku, mempersilahkan, memperbolehkan ayah untuk mencari ilmu, berumah ya, tinta ngakan buat kemarin. Jangan khawatir, sedikit pun kata adik, aku tak takut karena Allah melindungi dan mengawasi kita. Kun ngocak ngak kini ke si adik, ini kejauh pun sobuk. Tiba-tiba ada orang yang kikak ketuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada orang di dalam? Ya ada. Keluarlah istri dari laki-laki, yaitu yang bernama Hatim Al-Asam, rajin keluar. Ada apa gerangan? Wahai, adakah makanan di dalam? Tidak ada. Kula ni kepada tak ada lagi ya pun kakanan. Beda orang minta kakanan. Ada apa? Hanya air ada di dalam. Oh iya, saya minta air ya. Kata tamu kenika keluar. Minta air diminum. Iya dong. Alhamdulillah. Kancana minum ya banyak air. Yolok ke kepi. Minum. Akhirnya terima kasih ya. Terima kasih. Mana suamimu? Tidak ada. Siapa nama suamimu? Suami saya pergi. Pergi ke mana? Kau ditinggalkan. Kenapa ditinggalkan? Iya, suami saya pergi mondok, ngaji, cari ilmu. Siapa nama suamimu? Hatim Al-Asam. Jadi kamu keluarganya Hatim Al-Asam, seorang wali terkenal, seorang ulama terkenal. Iya, tahu ternyata orang itu. Oh, terima kasih banyak ya, terima kasih. Kemudian apa yang terjadi? Dia naik ke kudanya dan melemparkan engki gak dinto apa, melemparkan satu kantong uang, karena orang ternyata gubernur orang itu, pejabat orang itu bersama bawahannya, pimpinan yang lain. Kentoraki orangnya pun masuk pun ke dalam, dilemparkan uang, dilemparkan ke pintu, dilemparkan apa, kemudian kata pimpinannya tadi, angkep gubernur pun
ke pimpinan-pimpinan yang lain. Lemparkan, ini orang tulus, orang ini orang tulus, ini rumahnya Hatim Al-Asam. Kita biar mendapat berkah dari keberkahan ilmu Hatim Al-Asam. Lempar ke kopi, banyak ke kopi. Sehingga uang ketika lempar ke kopi, beri ke kopi. Akhirnya apa yang terjadi di keterangan itu, di sejarah itu, kemudian sehingga pintu itu tidak mampu ditutup karena banyaknya uang. Kemudian keluarlah adiknya. Allah menyaksikan dan Allah memantau gerak gerik hambanya yang hambanya tulus mencari ilmunya Allah. Bu, can si anak. Kak, apa le berema ragu ke Gusti Allah? Kalak jera. Telotoron tak kira tak ada pese jera. Nah, coba uang pintu sampai tak bisa ditutup karena banyaknya uang. Siapa yang mengendalikan semua? Allah. Mun niat tertulus cek kabete. Mun niat tu nyerahki ke Allah, nyerahki ke Allah. Beres anak bunga kapi gini ke bukti. Siapa yang mau tidak percaya? Ini kenyataan. Lenika. Oleh karena itulah taqwa ke Allah, tawakal ke Allah harus menempati posisi pertama, bukan posisi terakhir. Mun samangkin kan tabalik. Tile tawakal puru tilo banyak otang. Tilo la bangkrut, dok sakale nangis di masjid tak rontor. Astagfirullah. Apa yuk bangkrut? Tilo la bangkrut puru tawakal. Ya lebih bagus ki etem pang tak enggak sekali. Itu yang salah. Si fokus pertama alakuan apa? Tawakal ka ada puru alaku. Makin kan fitur. Alaku ka ada puru tawakal. Seraki ka ada ka Allah puru usaha. Allah tak bisa melangkahkan kaki ketika Allah tidak mengizinkan. Kula pun panci dengan tak bisa gerak tanang dengan alaqwa, alan doa tak bisa gerak mun tak Allah mah gerak. Mangkana mun alan doa izin ka ada kasih aku baik tanang. Sera Allah. Bismillah minimal maca bismillahirrahmanirrahim. Kimun bisa mau bismillah tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Kenika malaikat menyampinginya. Tibanjenengan mon maos kenika keluar dari compok, malaikat menyanding kula banjenengan. Jadi etoroke malaikat. Bismillah tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Jalan. Ya Allah nyerahake aktina ka ajunan. Apapun yang terjadi berarti kita menyerahake ke Gusti Allah. Kenika kisah kelak. Akhirnya dijawab. Apa nak gelak tak rok norok mantau tak rok norok kini kan nyerahki ke Gusti Allah, terjawab kebutuhan anak dan keluarganya. Padahal apaan tak nyari laku. Coba nyari ilmu. Cempun jaminan nyerahki ke Allah. Mak nyari repot. Lah ini membuktikan bahwa ketika di awal mula pekerjaan dan perjuangan kita berlandaskan Allah, diserahkan tawakal kepada Allah, maka kita akan mendapatkan hasil yang gemilang, hasil yang sempurna dan memuaskan. Inilah pelajaran penting dari Ibnu Athaillah. Jadi tanda-tanda akhir dari keberhasilan adalah yaitu tawakal di awal permulaan atau di awal perjuangan dan pekerjaan. Nah, apapun pekerjaan kita, anak-anak yang mencari ilmu lillahi ta'ala, serahkan kepada Allah semuanya. Menyebarkan ilmu serahkan kepada Allah. Kakak pikir kalau sudah terang, man asyraqat bidayatuhu, barang siapa yang sudah terang, barang siapa yang sudah terang dan menerangi dirinya bidayatuhu di awal permulaan, asyraqat nihayatuhu, pasti dia akan mengalami terang benderang hidupnya di akhir perjuangan dan pekerjaan. Artinya barang siapa yang di awal diserahkan kepada Allah, pasti dia akan memiliki dan mendapat pertolongan Allah. Cek gebeter. Makanya makin satukan niat kita tawakal di awal pekerjaan, bukan tawakal di akhir pekerjaan. Ini metode kita yang selama ini tidak tawakal, tidak mari usaha, puru tawakal. Tawakal gak ada, puru usaha.
Tawakal benih tak usaha benih, tawakal gini ka usaha. Usaha paling utama. Cuma mungkin usaha kira-kira anakku. Kini kebagian terkecil dari ikhtiar. Ikhtiar pertama nyerah se andi kagapi, yaitu Allah. Doa itu ikhtiar. Benih-benih pera ikhtiar anakku, benih ikhtiar banyak. Tapi disesuaikan dengan engkika dinto kemampuan dan makom-makom kita. Oleh karena itulah, mari kita belajar awali pekerjaan kita apapun dengan tawakal ala Allah, dengan menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hasilnya akan memuaskan menurut Allah Subhanahu wa taala. Muka-muka manfaat barakah hidup kita terang di awal sampai akhir, terang, fokus, pucra, bahagia, sampurna, etunya hatta akhirah. Di akhirat kita mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, yaitu berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah bijahi sayyidir rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.